Hai guys, oh my god, hari ini aku excited banget karena finally hari ini aku vaksinasi COVID-19. Dan di video ini aku bakal share ke kalian pengalaman aku dari before, during, dan after the vaccination. Jadi, to start off, aku bakal ngebahas ke kalian apa aja sih yang terjadi before this day. Jadi, awalnya aku submit data pribadi aku, nama, tanggal lahir, dan nomor identitas aku untuk ngedaftar si vaksinasi ini. Setelah itu, aku ditelepon untuk ditanyain beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apakah aku positif COVID-19 dalam 4 minggu terakhir ini. Setelah itu aku ditanya apa aku punya gejala-gejala COVID-19, terus ditanya juga apa aku close contact dari orang yang positif COVID, terus ditanya aku ada alergi atau enggak soal vaksinasi, ditanya aku hamil atau enggak, terus ditanya aku ada penyakit-penyakit yang mereka perlu tahu atau enggak. Setelah itu aku dikasih appointment kalau jawaban pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan kriteria untuk jadi kandidat COVID-19 vaccination. So that's it, what happened before the vaccination. It was really simple, quick, and abis itu aku dapat appointment dan I'm attending the vaccination today. Sampai di klinik, aku dikasih form yang harus diisi menyatakan aku setuju untuk divaksin dan leaflet tentang vaksinnya. Nah, ini consent formnya. Di sini aku disuruh jawab ya atau enggak untuk beberapa pertanyaan. Pertama, apa aku punya alergi terhadap vaksinasi? Terus, apa aku ada didiagnosa positif COVID-19 dalam 4 minggu terakhir? Kemudian, apa aku baru vaksinasi lain dalam 14 hari terakhir? Apa aku ada penyakit atau kelainan darah? Dan mengonsumsi obat antikoagulan? Dan yang terakhir, apa aku lagi hamil? Setelah itu, aku juga menyatakan kalau aku setuju untuk divaksinasi 2 kali dan aku juga udah mengerti informasi tentang vaksinnya dan efek sampingnya. Sadly, aku nggak bisa tunjukin video proses vaksinasinya karena setelah aku minta izin, suster yang suntik gak setuju. Jadi untuk menghormati kenyamanan dan privasi staf rumah sakit, aku hanya post foto ini aja dan pastinya ini udah disetujui sama susternya juga. Untuk vaksin COVID-19 ini, suntiknya itu di lengan, preferably di sisi tangan yang non-dominan karena salah satu efek samping vaksinasi yang umum itu adalah sakit pada otot tempat penyuntikan. Setelah disuntik, aku nggak bisa langsung pergi. Aku harus tunggu 15 menit dulu di sini untuk diobservasi apa aku ada reaksi terhadap vaksinnya. Jadi itu dia video singkat pengalaman aku vaksinasi COVID-19. Semoga itu bisa bantuin teman-teman untuk punya sedikit gambaran gimana sih proses vaksinasinya dari before, during, dan after vaccination-nya. Nah, salah satu pertanyaan yang sering banget muncul itu adalah sebenarnya setelah kita vaksin ini, apa kita jadi 100% bebas dari COVID? Dan apakah kita gak akan kena COVID lagi? Jadi, teman-teman penting banget untuk tahu kalau cara kerja vaksin itu sebenarnya untuk mengajarkan sistem imun tubuh kita untuk mengerti supaya next time ya, waktu kita terserang virus yang beneran gitu, badannya kita tuh sistem imunnya udah tahu, udah lebih mengerti gimana cara respon yang benar gitu. Jadi ini nggak 100% dibilang kalian jadi nggak akan kena COVID lagi atau bebas COVID. Tidak. Karena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya satu, kalau banyak orang yang belum ikut vaksinasi COVID, jadinya tetap aja tuh si COVID bakal nyebar di orang-orang itu. Jadi kayak kamu masih punya chance kena COVID. Tapi yang membedakannya adalah di saat kita punya vaksinasi COVID, kita juga secara tidak langsung kan mengurangi penyebarannya. Terus juga kalaupun kita kena gitu ya, amit-amit nih kita kena COVID, kita punya gejala-gejalanya itu gak akan separah itu. Jadi kita juga secara tidak langsung mengurangi angka kematian untuk COVID-19. Jadi sebenarnya semakin banyak yang ikut vaksinasi COVID ini bakalan semakin bagus untuk kita dan orang lain, untuk komunitas kita. Pertanyaan lainnya yang juga banyak orang suka bingung dan sampai jadi ragu mau ambil COVID-19 vaksin ini atau enggak adalah sebenarnya vaksin COVID ini bisa nggak sih bikin kita jadi malah kena
COVID gitu. Nah, jawabannya adalah tidak. Sama seperti vaksin lainnya, ini nggak nyebabin kita malah jadi terjangkit virus itu, tapi lebih ke memicu sistem imun kita untuk respon ke vaksin ini, supaya next time-nya kita beneran kena virusnya nggak akan separah itu, karena mereka udah kenal nih sama antigennya gitu. Jadi sama banget seperti vaksin-vaksin lainnya. Begitu juga dengan efek samping. Efek sampingnya juga mungkin demam, bisa punya pusing, lemas, atau mungkin merah dan bengkak di daerah disuntik. Nah, itu semua juga sama seperti efek samping vaksinasi lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, dan aku encourage banget teman-teman semua untuk partisipasi di vaksinasi COVID-19 ini. Dan untuk informasi yang lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang vaksin COVID, kalian bisa nonton YouTube channelnya Camp Answer. Mereka bakalan bahas tentang COVID vaksin ini dalam bahasa yang lebih sederhana, yang lebih mudah dimengerti, tapi juga jelas, yang bikin aku sendiri pun jadi yakin dan percaya untuk ikut serta dalam vaksinasi ini. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat, dan tolong jangan lupa untuk subscribe, like video ini juga, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka gak salah paham soal vaksin COVID ini lagi, dan jadi ikut mau berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19 ini. See you in the next video.